Halo Sobat Reptil Indonesia, Sobat Retic Lovers Indonesia. Ketemu lagi sama gua Paul Rian dan temen gua Febrian Saputra. Sekarang kita lanjut lagi ngomongin retic lagi, 5 morph lagi nih terakhir nih. Pokoknya kalau masih ada kurang morph apa, tanya aja di komen nanti request morph apa yang lebih detail. Oke deh, nih sekarang lanjut nih ya ke 5 morph. Sekarang mau pertama dulu yang mau kita omongin adalah Jigsaw. Jig itu apa? Apa tuh? Jig, tonjok. Saw itu ketemu gitu ya. Saw itu Melihat, ketemu. I'll show you gitu Berarti ya. ngeliat orang ketonjok. Oke lah, Jigsaw. Jigsaw itu salah satu morph, sebenarnya morph lama. Di era-era tahun 2000-an awal tuh udah ada Jigsaw itu. Itu pertama kali dapat itu, sepengetahuan gue itu dari Sumatera. Yang dapat pertama kali itu adalah Om Bunce. Itu dia yang breeding juga pertama kali situ, bahwa dia membuktikan bahwa si Jigsaw itu adalah morph kodom. Cuma sampai sekarang sih emang belum sih ketemu apa sih namanya spermnya ya, karena emang nggak dikembangin lagi lah. Nah, yang pasti di luaran itu udah kena combo belum sih Jigsaw tuh ya? Udah ada sih, Udah gue combo ya? pernah lihat sama Sunfire juga ada pernah. Ada ya? Karena emang masih awam banget sih kita ya di sini ya. Masih karena jarang banget yang punya. Jarang, masih rare banget di Indo juga itu, yang punya cuma beberapa orang, yang pasti teman sendiri kita juga punya, paling Evan doang ya. Evan Cipta ya. Sebelumnya ada Kang Jalu juga, dia sempat hatchling juga kan. Ya, Jalu tuh kalau nggak salah dari wild type. Gue juga masih belum tahu banget bahwa itu dari Jigsaw F0 atau mungkin varian lain, atau emang satu indukan dari Jigsaw itu. Pasti dulu ada tipikal yang sama seperti itulah si Jalu bikinnya. Ada sih, gue lihat juga ya Jigsaw, gue bilang ya udah nih Jigsaw gitu saat itu lihat, tapi gue nggak pernah lihat lagi sampai sekarang tuh. Ya, yang gede. setahu gue sih lambat laun udah mati sih. Liwat ya, pada Udah liwat. mati lah. Makanya emang sedikit banget lah Jigsaw tuh di Indonesia. Temen juga beberapa kali ada yang punya overbreeding mati. Ya. Itu Terus sayang sih, makanya kita tungguin dari si Evan lah palingnya. Moga ada hacilingan dari dia mau ngeluarin. Gini sih, gue teman-teman juga pasti banyak yang masih nanya-nanya si Jigsaw tuh ada hubungannya sih sama Chainsaw gitu kan? Gak ada, itu beda morph. Cuman namanya aja mirip. Ya mungkin sekampung sih bisa jadi. Oh iya benar, Ya, sekampung. sama-sama dari Sumatera. Iya sekampung, Ya. betul. Tapi kalau secara tampilan fisiknya beda lah Jigsaw sama Chainsaw. Kalau Beda. Chainsaw kan lebih kayak freak ya, hilang-hilang gimana. Walaupun mungkin emang ada ciri khas kayak gergaji gitu kan. Iya, Nah Jigsaw pun juga seperti itu. Dia ada yang sampai punya 2 line, dan line pinggirnya garis-garis. gergaji. Makanya bilang Jigsaw. Betul. Itu yang pasti dia salah satu morph yang unik lah. Iya. Ya kita nggak bisa ngasih tahu informasi banyak lagi soal Jigsaw karena emang tuh masih rare banget. Tapi kita bisa ngasih lihat seperti apa sih Jigsaw Iya. buat teman-teman referensi nantinya. Gitu. Gue juga yakin sih teman-teman juga pasti masih nanya tuh Jigsaw tuh kayak apa sih gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Gitu. Kayak, Pokoknya kita lampirkan foto-fotonya lah. kayak kita pribadi aja ngelihat Jigsaw yang ada di Indo aja apa ya, jarang. Satu, kedua ya kita belum pernah breeding juga kan Jigsaw itu gitu. Sekarang lah gue cari-cari foto-foto lah sebanyak mungkin, referensi Jigsaw, retic Jigsaw, terus sama mungkin kalau ada combo-kombonya sekalian. Itu biar teman-teman nggak penasaran ya kan. Gue juga penasaran sih. Sama. Ya ini pasti Jigsaw itu morph lama yang emang belum dikembangkan banget lah karena keterbatasan si Indukan sih. ya hewannya itu lah, Sedikit. maksud jarang, retiknya itu jarang banget ada lah. Kita tungguin aja, oke? Sekarang ini kita lanjut lagi ke morph yang kedua, yaitu Bacan. Bacan salah satu morph fenomenal juga. Bacan. Morph yang menghasilkan super formnya itu keren banget. Bacan Emeraldo. Kenapa namanya Bacan? Sebenarnya itu bukan dari lokal ditemukan. Banyak yang bilang, oh itu retik Bacan dari Pulau Bacan. Bukan. Orang ke Bacan tuh nyari batu, ya kan? Bacan Doko, apa sih itu yang hijau-hijau tuh batu? Gue Siluman. macan siluman kayak apa? Aduh sakit anjir. Ngapain? Bentok. Aduh, kandang gua rusakan yang penting. Bodoh amat, sakit. Udah nggak ada otak, mungkin nggak ada otak ya. Emang udah tinggal setengah, tinggal seperempat deh ke pentok gua. Ya, balik lagi ke Bacan.
Sorry nih, jadi keganggu sedikit sama kejedot. Bacan itu pokoknya intinya retik bukan dari Pulau Bacan. Nah, Dari manakah dia? Gue juga nggak tahu. Yang pasti Om Bunce itu yang ngasih nama Bacan. Kenapa ngasih nama Bacan? Bacan itu tempat kelahirannya Om Bunce. Dan siapakah Om Bunce? Om Bunce adalah satu eksportir yang senior di Indonesia, ya salah satu mensuplai retik mort ke luar negeri. Tapi dia hebat, dia sempat bikin Super Bacan. Jadi Super Bacan duluan tuh ada di Indonesia. nanti kita kapan-kapan ya, next kita main ke tempat yang Bunce. Iya nggak sih? Boleh Om ya? Kalau diizinin ya kan, ya Om, ya elam. Ya pokoknya yang pasti dari tampilan si Bacan sebenarnya sih nggak spesial banget ciri khasnya Iya, dia. Ada sih ciri khas khusus di Bacan itu ya. Basic mort Bacan dengan warna yang terang, lain yang tipis. Tapi yang pasti kebaca juga gitu sama si Om Bunce bahwa dia tuh pasti punya sesuatu gitu loh. Iya, ada yang aneh nih gitu. Gitu Ada yang lah. beda Akhirnya, nih. itulah makanya kadang-kadang butuh yang namanya ketelatenan dari seorang breeder untuk bisa mau membuktikan dia bau gen atau enggak di situ ya kan. Gitu. Udah akhirnya keluarlah itu Bacan Emeraldo yang salah satu perform yang paling spektakuler juga ya di akhir tahun ini ya dia. Iya, Sampai di Amerika pun orang juga pada amazing lihat pada dia. nyari juga. Pada gitu. nyari. 3 tahun ini lah, 3 Tiga tahun tahun ini nyari. Itu dengan ciri khas warna yang yellow flash ya dia ya. Bright Bright banget ya, udah nggak kayak atletik ya. performanya. Iya, iya kan lu pernah kan gue ada di sini itu kan kayak Allah, ini ular apa sih palanya gue seneng palanya sih sebenarnya. Putih. Sih. Dan sempet jadi salah satu ular favorit lah di Indonesia sampai berkali-kali jadi grand champion di Iya. kontes reptil. Itu Bacan. Favorit sih sebenarnya. Kita tinggal nungguin nanti combo-combo super formnya Bacan seperti apa. Kita Iya. lihat nanti teman-teman karena ya gue yakin yang punya udah banyak ya. Udah ada sih kombonya juga gue udah lihat ada. Combo beberapa. Bacan ya. Combo Bacan Tinggal nunggu ada. combo Emeraldo-nya nanti ya mungkin ya seperti apa. Ya kita tunggu aja soal Bacan. Yang pasti udah puas kan lihat gambar-gambarnya Bacan itu kan. Keren kan? Mau kan? Sama gue juga mau lagi. Ya gue juga pengen. Pengen lagi? Gue pengen lagi. Beli tuh. lagi yuk. Ya. Ya itu salah satu wajib lah retik yang wajib dikoleksi lah. Iya. Keren banget dia itu, karakter juga bagus. Iya sih, iya betul. Gue bilang karakternya ya, yang kita sempat ada di sini kan kita 2 ekor itu juga kan nggak ada yang Nggak ada rusuh kan? nggak ada yang rusuh, nggak ada yang apa sih soal pencernaan juga Ya. oke lah, the best gitu secara super form ya. Jadi sih gue bilang worth it lah. Gue bilang kalau buat kolektor atau Terus juga ada gosip ya dengar ya katanya jantan Emeraldo atau apa nggak mau kawin ya? Itu apa sih? katanya gitu. Kan katanya ternyata juga kawin-kawin juga. Kawin juga. Udah. Itu ya persoalan soal hoki sebenarnya sih itu mah. Tangan. Ya enggak lah, tinggal kita gimana Treatmentnya. menyiapkan lah mereka untuk jadi Iya. si ekor indukan yang berguna bagi kandang. Iya, buat treatmentnya aja gimana ya kan. Makanya gue bilang tangan tadi itu. Betul. Gitu. Oke deh, bacaan udah cukup. Biar nggak kayak kemarin-kemarin ngobrolnya panjang lama, kita bikin boring, ya kan? Tapi kayak ke gue sih yakin gak pada boring sih. Kenapa ya? Iyalah. Kita bagi informasi yang bagi kita itu bermanfaat ya. Ya. Gue juga semoga buat teman-teman semua juga ini bermanfaat gitu sih. Jadi histori ini histori yang gue jalanin pribadi, informasi valid dari teman-teman yang ibaratnya apa ya, emang mereka profesional di bidangnya. Jadi gue cuma bukan dengar kiri, karena yang gue, oh kata dia enggak lah, gue nggak mau kayak gitu. Iya. Gue mesti kadang lihat dulu, oh oke, kalau gue bilang nggak tahu, gue bilang nggak tahu. Iya. Itu. Betul. Tuh, ya pasti informasi ini gua rangkum dari berbagai informasi yang valid, gitu ceritanya. Oke lah, lanjut lagi nih sekarang kita ke retik rainbow. Rainbow atau pelangi. Pelangi. Apakah itu? Tapi nggak ada pelangi-pelanginya aja. Ya, jadi gini, dulu itu rainbow ada itu sekitar tahun 2012 atau Enggak, lebih lama cuy gue lihat sih. nggak, oke, itu maksud gua tuh pertama kali yang ada sampai kayak apa hatchling. Oh ya. Itu di prestasi tahun 2012-an lah something kalau nggak salah, pas mungkin sebelum itu pertama kali dapatnya rainbow itu dari Solo.
Solo. Dari Solo itu punyanya si Vicky Sianipar. Vicky Sianipar. Siapa ya? Main gitar ya? Penyanyi coy. Main gitar. Salah, Vicky Cavalera. Ada salah satu retik edik lah di sana. Sekarang dia tukang motor. Kemana itu jualan orangnya motor. sekarang ya? Jualan motor, jualan moge sekarang. Oke. Nah, dari si Vicky itu, retik si Rainbow itu dijual lah ke Henry. Henry where are you? Henry mana lu? Henry mana lu? Oke. Dari Henry itu ditaruhlah di tempat Om Bunce. Dan sama Henry kasih nama Rainbow. Karena emang bentuknya tuh kayak gimana ya? Rainbow boa sih. Kayak Rainbow boa atau Betul, kayak apalah patternnya. pattern dan warnanya unik. Itu dikawinkan dengan karamel ya. Kalau nggak salah dulu tuh dikawinkan dengan karamel sampai akhirnya keluar headnya. Dibilang ini head Rainbow. Oh, berarti Rainbow itu kok dominan? Kok dominan? Resesif. Oh, resesif ya? Resesif. Oh iya, ding. Di generasi keluar head. Dan barulah terjadi keluar Rainbow itu baru-baru aja malahan ya. Baru-baru aja. Ya, 2 tahun ini lah. 2 tahun ini ya. Baru keluar Rainbow itu. Oh, Dan iya. bentuknya freak banget. Salah satu morph paling fresh di tahun 2015 ke atas inilah. Apa sih nama lainnya? Ocelot. Ocelot ya? Ocelot. Gue nggak tahu man. Emang Ocelot yang Ocelot nama kandang lah biasa. Ya orang karena pertama di sini Rainbow ya. Di luar juga sempat jadi Rainbow juga kan. Cuma mungkin karena di kandangnya siapa itu gue lupa, Aubrey apa siapa ya. Itu kayak yang Iya, stripe. dia dapat itu ya, dapat apa? Headnya Iya yang dari Om Bunce. Si Aubrey itu dapat tahun 2015-an ya kalau nggak salah ya. Cuma- oh sorry 2015-an baru keluar head ya kalau nggak salah itu. cuma aneh bentuknya, makanya menyimpang dari pattern Rainbow basicnya jatuhnya. Jadi kayak Iya. lebih ke stripe Iya ya. itu dia, makanya ada kemungkinan dia akan berubah seperti apa sih, mungkin mutasi basic morphe dia itu kan. Iya. Karena kan yang ditemukan alam kan dengan sistem inkubasi alam. Yang natural, mungkin mungkin pas masuk ke inkubasi yang pakai inkubator ya udah beda lagi sih mungkin sih, karena suhu dan kelembapannya emang mungkin beda gitu. Tuh. Itulah Rainbow, pokoknya unik dan masih jarang juga di sini. Di Ada sini ada ya CB yang 2018 Tahun kemarin, keluar lagi. 2019. Oh, ada lagi ya, 2019 ya keluar. 2019. Ya ada beberapa teman yang punya dan harganya masih fantastis. Itu kisaran berapa ya? 60 lebih ya? Kemarin gue sharing sama Koko 90 Oke, 90 juta. jantan. Jantan 90 juta. Betina Dan yang 80. beli masih banyak. Masih banyak. Ada Betina aja. 80. Dan masih banyak yang mencari itu. Kalian mau? Mau? Sama. Ini juga mau. Gue juga pengen. Lu aja mau. Itu keren banget. Itu warna cuman silver sama hitam ya. Iya, silver. Krem-krem gitu ya. Lebih rada kehijauan juga. Iya, ya agak warnanya greenish-greenish sebenarnya. gitu Dan gue warnanya. paling suka tuh pattern kepala sih dia. Iya. Rame banget. Ya, gitu. rame banget. Kepalanya tuh rame banget patternnya. Dan itu jadi lebih kelihatan gahar ya. Gahar. Lihat aja foto-fotonya keren kan? Udah. Pokoknya itu buat referensi kalian lah. Itulah Rainbow Retic atau Ocelot, bener. Ocelot, iya gue lihat itu mungkin ya bisa jadi si Aubrey ngasih nama Ocelot karena dengan tampilan Oke. stripe itu Dia bikin nama sendiri buat dia itu kali buat ya. nama sendiri, membedakan ini basic Rainbow, ini yang stripe-nya jadi kasih nama Ocelot. Ya mungkin si Aubrey bilang, lu jangan kasih nama Rainbow dong, kayak Rainbow tuh gimana kali gitu. Iya, mungkin. Jadi dia bikin satu nama yang khusus lah buat si Betul, Mark itu. Ya keren juga sih nama Ocelot itu sih. Keren, maksudnya lebih simpel juga kita ngomong gitu kan. Gitu. Ocelot. Melecit. Meletak. Mencolot. Oke deh. Cukup buat si Rainbow.